Sintayong katakan itulah karakter Indonesia. Apa? Melepas tanggung jawab. Jadi tidak pernah on time. Latihan jam 4 misalnya, dia datang, itu ngobrol. Itu biasa dilakukan. Harusnya mereka yang harus menyesuaikan Sintayong. Bukan Sintayong turun. Grade kita nggak akan naik-naik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Wonder Home Podcast. Masih bersama saya Syifa Amin dan kita ngobrol kembali dengan tamu kita yang sangat istimewa. Dulu sering ke Wonder Home, Pak Armando ya. Siap. Pak Armando pribadi. Kita temanya agak lain kali ini, agak istimewa juga gitu. Kita kemarin sudah menyelesaikan Timnas Indonesia Under 23 ya. Menyelesaikan Piala Asia di Qatar dan kita relatif bisa melampaui target awal yang hanya penyisian grup tapi bisa semifinal Pak Armando ya. Nah, ini kita ngobrol tentang bola jadi kali ini dengan mantan wasit nasional kita Pak Armando pribadi. Gimana kabarnya Pak Armando? Alhamdulillah. Sehat-sehat. Kita dulu juga ngobrol tentang bola, tentang sejarah bola dan segala macam ya. Kita agak ngobrol soal aktual ini. Ini Pak Armando, kita kan ini persepak bolaan Indonesia tanah air mulai menemukan gairahnya kembali tampaknya, juga penontonnya, masyarakat bolanya dan segala macamnya. Kalau evaluasi atau review pandangan Pak Armando soal kemarin performa Timnas Indonesia di bawah usia 23 tahun itu kira-kira sudah memenuhi ekspektasi masyarakat atau gimana kalau Pak Armando? Oke. Maturnuun Mas Syifa. Sebenarnya kalau kita bicara real di lapangan, sebuah keinginan tuh pengennya kan maksimal. Gitu. Kalau bicara ekspektasi, semuanya menginginkan ekspektasi yang maksimal. Juara gitu loh. Ya, juara. Tetapi kita harus merubah mindset itu, bahwa segala sesuatu, pencapaian apapun itu melalui progres. Melalui progres. Apapun itu. Tidak bisa kita hanya mencapai satu titik prestasi dikatakan kalau itu juara. Nah, yang menarik, STY ini, Sintayong ini kan sudah merubah karakter pemain, merubah pola pikir cara bermain, kan gitu. Dengan benar dan baik. Nah, karena kan kebetulan saya juga punya license untuk kepelatihan. Jadi apa yang dia bikin itu tidak membikin orang hanya cuman juara. Kan gitu. Bagaimana dia merubah dan membuang satu generasi yang dianggap orang Indonesia bahwa itu adalah pemain yang langganan dipanggil timnas. Dia hilangkan karena syaratnya sebagai orang punya level grade A sekelas Sintayong itu tentunya punya syarat-syarat tertentu. Dan pemain-pemain itu yang tidak memenuhi ya dihilangkan. Nah, saya melihat proses ini proses yang baik yang dilakukan Sintayong dan tim. Apa dari sisi karakter yang paling kelihatan revolusi yang dilakukan oleh Sintayong terhadap timnas itu? Sebenarnya banyak, ya kan? Yang paling utama dia menyampaikan adalah kebiasaan orang Indonesia yang ngulur-ngulur waktu. Gitu. Jadi tidak pernah on time. Latihan jam 4 misalnya, dia datang, itu ngobrol. Itu biasa dilakukan. Tapi kalau buat dia di tim yang dia pegang ketika sebelum Indonesia, dia mengatakan 1 jam bahkan 30 menit mereka sudah berada dalam posisi on. Jadi mereka sudah warming up dulu. Dia sudah penyesuaian dan sebagainya. Satu itu. Yang kedua, saya melihat dengan adanya power yang dibentuk oleh Sintayong dengan tentunya ada kerjasama dengan pelatih fisik ya. Itu semua jadi secara fisik ya, secara fisik ketahanan fisiknya. Secara fisik. Karena saya melihat untuk bicara level jangankan Asia ya, Asia Tenggara saja Indonesia tidak bisa melewati negara-negara yang disebut mungkin Vietnam, Thailand dan lain-lain. Tapi sekarang dia menunjukkan progres yang bagus dan baik tentunya kan gitu. Nah, ini yang menjadi
menjadi saya credit point dengan Sintayong dan tim ya. Karena kita tidak bicara selalu individu bahwa Sintayong hebat. Tentunya ada tim. Jangan bicara ketika leader atau mungkin kepala pelatih itu hebat, kita juga harus menghargai ada pelatih fisik, ada kitman, ada team measure. Itu yang dilakukan dengan ilmu yang sekarang disebut teknologi. Ya kan? Nah, kita tidak bisa namanya recovery itu dilakukan hanya cuman rest. Dalam event kemarin turnamen itu kan hanya restnya cuma 1-2 hari, paling tidak 3 hari. Dia harus kembali lagi. Harus langsung tanding lagi. Ini yang dinilai, yang menilai bukan orang-orang Indonesia, pelatih-pelatih top dunia menilai bahwa pemain Indonesia berarti prepare-nya bagus, sehingga ketahanan fisiknya untuk dalam waktu sekian hari itu selama event itu dia melakukan bagus kondisinya. Jadi yang biasanya kan main itu menit 70-75 itu sudah ngos-ngosan, betul. Habis gitu. Dan ya. Permainan yang dia terapkan di tim itu, bagaimana bermain dengan kaki ke kaki, apalagi yang ya sekarang mungkin kita kan ada media sosial ya, Instagram pemain-pemain dan sebagainya. Coach Nova Arianto itu menyatakan bahwa ternyata pemain Indonesia itu kalau kita diajarin benar, gitu, ternyata juga bisa berprestasi. Gitu. Nah sekarang yang menjadi persoalan, kita tidak bicara cuma under 23, kayak gitu. Kita bicara dengan kelompok usia, karena bicaranya kalau bicara nasional, under 23 di bawahnya, otomatis kan ini harus di backup. Nah sekarang siapa yang menyiapkan itu? Kan gitu. Walaupun sekarang di Jogja lagi TC usia 16. Usia 16 itu ya, sama Bima Sakti. Sama Bima Sakti. Dia lapangan baru nih, lagi di situ, daerah ya. Monjali ke atas itu. Tapi ada pandangan juga gini Pak Armando. Oke lah STY berhasil mencapai targetnya. Tapi kan tadi itu sumbangan pemain lokalnya kan sedikit ini. Kan sangat terbantu oleh Rafael Struijk, Ivan Jenner, naturalisasi gitu. Kan dia tinggal pakai saja. Kalau mengandalkan pemain-pemain lulusan Liga 1 atau Liga 2 Indonesianya, mungkin sama saja hasilnya. Gimana kalau pandangan Pak Armando gitu tuh? Jadi sebenarnya Sintayong ini kan nyentil orang PSSI. Gitu. Kalau you pengen saya berprestasi, ini bahan saya. Berarti Indonesia, khususnya PSSI yang membawai untuk pengelolaan sepak bola di Indonesia, harusnya berpikir bahwa bagaimana menciptakan pemain sekelas mereka yang sekarang berada di Sintayong. Gitu. Berarti kan under 23-nya ini harus dipersiapkan. Nah, bagaimana kerjasama? Mungkin sekarang kalau penanggung jawabnya adalah Mas Bima Sakti, Coach Bima, maka apakah dia bisa mensupport itu? Nah, kita kan kadang-kadang kita hanya membicarakan, itu kan biasanya kelas Liga 1 udah bagus. Menurut siapa? Pelatih siapa? Kan gitu. Yang menilai siapa dulu? Sintayong ini kan kelasnya grade 1. Harusnya kualitas pemain Indonesia atau mungkin coach atau mungkin manajer tim Liga 1 dan Liga 2 yang mensupport pemainnya, harusnya mereka yang harus menyesuaikan Sintayong. Bukan Sintayong turun. Grade kita nggak akan naik-naik. Nah ini yang kadang-kadang mereka tidak berpikir ke sana. Kalau kita ingin hidup kita mungkin tanggung jawab, kita punya disiplin tinggi dan sebagainya, kita pengen ngikut kultur yang mana misalnya. Oke, mau Jepang, mau Amerika, atau mungkin Amerika Latin misalnya. Sehingga kita tahu kulturnya kayak apa. Kenapa di Jepang itu diajarkan bagaimana menghargai. Padahal dia tidak mengerti syariah Islam. Syariatnya nggak ngerti, tapi dia melakukan. Ini kan sebenarnya buat PR kita, buat PR kita juga. Ya, buat banyak kiai ustadz banyak. Tapi bagaimana menciptakan manusia yang punya kualitas? Ini yang penting kan ini untuk Indonesia ke depan. Gitu. Bagaimana kita menciptakan? Main bola nggak hanya cuma nendang. Bagaimana kita bicara rencana. Kenapa? Latihan jam 7, berarti Anda bangun jam berapa? Kalau kita bicara sedikit tentang kehidupan biografi Ronaldo misalnya.
Orang kan nggak kepikir bagaimana dia bangun jam 5. Sebelum jam 5 dia bangun. Oh, berarti kalau misalnya Muslim itu kan sudah dilakukan. Kan gitu. Dia latihan sampai jam 7, tidur lagi, habis itu bangun baru makan sarapan. Jadi kehidupan ini kan sebenarnya kalau dipelajari ya mengajarkan kita kembali kepada basic kita, kepada kan gitu. Basic ajaran ya kan? Juga ya. Bangun lebih pagi, matahari sebelum bersinar sudah bangun. Ini kan harusnya kan diajarin, kan gitu. Diajarin. Okay. Kita kan terlenanya kan taunya cuman model HP terbaru, efek sekian ya, 512 giga itu yang hampir berapa? 30 juta. Ya kan? Kita tahu itu gitu kan. Apa kapasitasnya, ininya RAM-nya berapa? Kan gitu. Padahal kan bukan itu. Ketika kamu sukses dan berhasil dan berprestasi, mau beli HP harga berapa? Gampang. Jadi itu tadi ya, melakukan semacam benchmarking gitu ya. Ini loh contoh model pemain yang saya inginkan gitu kira-kira. Sintayong pengen bilang begitu ke betul. Sebenarnya kalau misalnya dia adalah koki gitu ya, dia kan yang pengen tahu hasil garapannya, masakannya itu kan dia tahu. Kira-kira saya harus ambil bahannya ini dan sebagainya. Kalau pengen berprestasi, Erick Thohir ini loh, Anda harus menciptakan ini. Makanya kan kemarin sempat dia sampaikan bahwa pemain Indonesia kita harus ambil luar. Karena syarat striker, dia mungkin sudah mensyaratkan bahwa striker itu harus nilainya mungkin 10, 9, 8, 9, 10. Indonesia rata-rata 6, 7. Gak mungkin kita bersaing kalau kita bicara mau Piala Dunia, kan gitu. Berarti kita yang harus menyiapkan sebagai standarnya Sintayong. Standar kan 9-10-nya Sintayong tadi itu ya. Kan gitu. Kita harus berpikir ke sana. Jangan terus Sintayong menurunkan grade-nya Indonesia 67. Mencari yang apa adanya saja cuman, gitu. Ya kelasnya Asia Tenggara. Gitu. Nah kita bicara logisnya begitu kan gitu ya. Kita harus merubah mindset itu. Main bola sebenarnya sederhana kok. Gitu. Berarti itu tadi dari sisi karakter minimal kelihatan lah ya, karakter yang dibina di luar layar, artinya di latihan dan segala macamnya tadi itu mulai tampak di lapangan permainannya, ketahanan fisiknya tampak kelihatan ya, Tapi kalau dari evaluasi Pak Armando gitu, dari perhelatan kemarin itu, sektor-sektor mana yang kelihatan masih perlu dibenahi dan bisa diimprove, bisa dikembangkan lagi entah di level permainan kah, mungkin tadi salah satunya striker tadi itu ya. Striker kan kita nggak ada yang begitu Rafael Struijk nggak bisa main, yang lain nggak bisa perform juga itu. Jadi secara teknis tentunya Sintayong punya catatan khusus. Karena biasanya evaluasi itu berdasarkan data. Makanya kan kita tidak bisa lagi bicara, kemarin saya main gini, kekurangan saya ini. Tapi kalau tidak bicara data, dari mana kita punya data untuk mengevaluasi? Kan gitu. Makanya kan sekarang harus ada recording. Gitu. Ada video yang kita rekam sehingga kita evaluasi. Nah, dari situ saya melihat, ini sudut pandang saya, belum tentu juga benar, karena saya tidak berada di situasi itu. Walaupun ada teman di situ, dia termasuk penanggung jawab untuk measure, Coach Budi ya, teman saya, anak WNJ dulu, anak WNJ. Dia untuk pegang tim di timnas untuk measure. Itu saya melihat memang benar. 2 striker yang ditaruh sekarang, mau itu Ferrari, ya kan? Ramadan Sananta sama Hoki Caraka. Ya Hoki kadang-kadang kan jarang main. Saya melihat itu yang belum, yang bisa mendobrak pertahanan lawan. Kalau yang lain defender pemain Indonesia, dia mungkin playmakernya, sayap dan sebagainya, itu saya rasa sudah cukup bisa inilah ya. Maksudnya punya keberanian untuk bermain, tidak long melepas tanggung jawab. Biasanya kan di Indonesia itu kan orang yang cenderung asal ke depan. Itu berarti apa? Sintayong katakan itulah karakter Indonesia. Apa? Melepas tanggung jawab.
Jadi ya sudah, selesai tanggung jawabku. Tak lempar ke kamu ya. Kamu sudah, itu terserah kamu. Nah ini yang beliau itu ajarkan bahwa semua itu sebenarnya sama dengan orang itu dikasih diikat tali semua. Semua terkait, mau kemana larinya, sebenarnya semua ada kerjasama. Cuman masanya yaitu tadi, ini orang istimewa. Kenapa? Sintayong bisa merubah karakter pemain kita gitu. Bagaimana kita bergerak untuk membantu. Sebenarnya kan semuanya dalam kehidupan sama saja. Mau apapun. Ya kan? Mau di pekerjaan, di olahraga. Kalau kita ingin dibantu orang, maka cobalah kamu bantu orang lain. Gitu. Kalau main bola kan sebenarnya itu. Kita berikan yang terbaik, ya kan? Nggak boleh terlalu kenceng dan sebagainya. Kita juga bantu mereka ketika ada kesulitan. Ini berarti support ada. Saling support. Dengan atau tanpa bola, pergerakannya dan segala macamnya gitu ya. Ini yang kenapa kok bisa itu muncul. Belum 1 tahun lebih nih, baru hampir 2 tahun lah. Sintayong merubah itu. Dan itu sudah terbentuk mainnya. Dan termasuk kalau kita bicara level, ya kan? Dari 34, 130 berapa? 140 berapa? Kita 137 dan sebagainya. Ya kan? Kita levelnya hampir sama. Bahkan ya mungkin faktor luck sajalah, keberuntungan kemarin ya. Uzbek dan sebagainya. Melawan Qatar mau dibilang begini-begini ya. Tapi yang membangkitkan bahwa kita belum berakhir. Kita masih ada 2 pertandingan dan sebagainya. Gitu. Jadi setidaknya ini menjadikan kita bahwa kita harus merubah kebiasaan untuk tidak menyerah sebelum berakhir. Berarti itu yang kedua juga ya, yang kelihatan sekali selain tadi ketahanan fisik, juga mentalitas bertandingnya berbeda ya dengan sebelum-sebelumnya. Kalau kita biasanya lawan Thailand, Vietnam aja udah agak ketar-ketir gitu duluan gitu. Sekarang level confidence, kepercayaan dirinya itu kelihatan ya. Berani. Saya melihat berani ngelawan siapapun. Betul. Gitu. Jadi Mbak Ratu Tisa ya kan sama dengan Pak Erick Thohir mengatakan bahwa apa kamu tidak berani dengan Thailand? Apa hebatnya Thailand? Apa kamu tidak berani dengan Vietnam? Apa hebatnya Vietnam? Gitu. Kan berarti merubah mindset dia bahwa sebenarnya lawan siapapun kita mampu kok. Kan gitu. Dulu kita terkenal dengan nama Singa Asia. Kan gitu. Kita hebat tahun 60-an. Gitu. Nah, untuk mengembalikan itu butuh berapa puluh tahun itu. Ya, berapa puluh tahun. Dari 1930 sampai sekarang. Ya kan? 110 lebih hampir 80 ya kan, 80-an tahun. Apakah kamu tidak bisa dan tidak mampu? Saya rasa ini kan juga leader, seorang pemimpin memberi motivasi kepada anak buahnya, ya kan, untuk bisa bermain dengan baik. Ya tentunya ini juga dengan ilmu kan gitu. Betul. Dengan fasilitas dan sebagainya. Ya termasuk ada juga yang tidak suka dengan prestasi Sintayong misalnya kan gitu. Ada juga kan gitu. Ada juga kan gitu. Karena punya keinginan di balik itu ada apa kan, itu menarik. Gitu ya. Termasuk komentar-komentar miring bisa apa sih Sintayong ini tanpa pemain naturalisasi misalnya begitu, itu termasuk yang komentar-komentar miring itu. Itu yang makanya mungkin sedikit kita rubah ilustrasinya, Mas. Maksudnya gini. Kalau kita bicara sedikit ke agama nih, ya kan? Misalnya, sholat duhur dan sholat asar sama-sama 4 rakaat. Sebenarnya bedanya di mana? Ya gitu. Bedanya. Oke, waktu mungkin. Satunya duhur di antara jam 12, satunya asar itu di antara jam 3 ke atas. Boleh tidak sholat ini jadikan satu? Misalnya kita punya niat kita mau berpergian atau di jamaah, boleh nggak? Berarti waktu tidak mempengaruhi. Berarti intinya apa? Cuman satu kuncinya. Kenapa? Niatnya beda. Rokaatnya sama, misalnya. Jadi, mungkin jamnya berbeda. Oke. Tapi ternyata dilakukan dengan jam yang sama, boleh. Kan gitu. Di jamaah dan sebagainya. Tapi ternyata duhur yang asar itu bedanya apa bedanya? Cuman satu. Apa?
niatnya ketika kita sholat mau niatnya apa. Begitu pula tadi. Kalau misalnya ada orang yang tidak suka, ada orang yang mengkritik tapi tidak membangun. Kalau saya buang saja. Orang lebih mudah untuk menyalahkan orang. Sekarang mana? Dalam kehidupan kita sekarang ini yang tidak punya kesalahan, siapapun, manusia pasti punya kesalahan dan punya kekurangan. Kita harus hargai itu, kan gitu. Nah untuk itu apa yang menjadi kekurangan Sintayong, ya kita harus hargai. Tetapi kalau kita juga harus lebih hormat ketika kita juga lihat prestasi dia, merubah karakter pemain, bukan hanya hasil. Dia tidak bicara hasil kok, tapi ternyata targetnya terpenuhi. Apa? Masuk 8 besar, dia memenuhi. Ternyata sampai masuk semifinal. Konsekuensi logis dari perubahan tadi itu ya, karakter tadi itu ya. Iya, sampai dia mencoba menghilangkan satu generasi yang biasa pemain-pemain dipanggil timnas dia coret dan sebagainya, kan gitu. Kenapa itu tadi? Karena dia sudah punya regulasi catatan untuk menjadi syarat pemain itu harus begini-begini. Maka ini harus dipenuhi. Syaratnya grade-nya sekarang dinaikkan. Kenapa? Kalau Anda, Pak Erick Thohir, kalau Anda ingin grade-nya internasional, ya kan, go internasional. Level kita mungkin Olimpiade, Piala Dunia dan sebagainya. Saya hanya cuma minta satu. Apa? Tolong dipenuhi itu striker saya dengan kualitas harus standarnya sekian. Standarnya ini. Ya. Dan ternyata di Indonesia belum ada. Makanya jangan terus bilang, harus naturalisasi. Kenapa harus naturalisasi? Karena syarat itu dipenuhi, hanya cuma naturalisasi. Pemain kita nggak mungkin besok 5 tahun ke depan. Sekarang yang Bima Sakti lagi TC. Syaratnya pembinaan di usia mudanya. Di usia mudanya dibetulin. Supaya nanti pada level usia senior atau under 23 misalnya, dia sudah pada level yang termasuk standarnya Sintayong. Sintayong ini kan standarnya internasional. Dia grade A, pelatih kualitas bagus, kan gitu. Maka Korea Piala Dunia bisa mengalahkan Jerman di Piala Dunia 2019. Ini yang jangan diturunkan grade-nya. Gak bisa. Harusnya gini. Kalau kita kualitasnya 67, ya sudah. Nanti Sintayong akan mengatakan, ya sudah. Kalau memang kamu ingin hidup di Asia Tenggara, mainnya cuma di situ, ya kualitas ini kita maksimalkan. Iya. Ini yang kayak komentarnya siapa kemarin? Nainggolan yang di Borneo tuh, main di Borneo. Iya, dulu di AS Roma itu. Di AS Roma itu, Raja Nainggolan gitu juga bilang begitu. Kalau mau jadi selebriti di tanah air ya sudah di sini saja main. Tapi kalau mau jadi pemula profesional ya mainlah di luar juga gitu. Nah, ini sedikit informasi. Piala Asia itu sebenarnya menjadi kancah untuk telescouting pemain dunia. Jadi hampir rata-rata pemain-pemain klub-klub internasional, mau dia mungkin MU, mungkin sekelas Real Madrid, Barcelona dan lain-lain, itu mereka datang untuk memantau. Selain bakat-bakat muda ini ya. Selain dia memang memantau dari media, tetapi ini menjadi peluang untuk melihat apakah ini menjadi sebuah aset yang harus kita beli. Mereka sudah levelnya itu. Ya contoh kita bicara nanti mungkin bicara tentang teknis di lapangan. Peraturan di Indonesia melalui FIFA turun ke bawah. Asia, FIFA, AFC, baru ke Indonesia, PSSI. Itu saja sudah berubah beberapa kali. Tetapi di Indonesia VAR sendiri belum diperlakukan. Padahal sudah beberapa tahun yang lalu negara lain sudah melakukan ini. Pakai VAR. Ya kan? Satu. Yang kedua, sebelum VAR diperlakukan, itu ada asisten referee yang berada di samping gawang. Pernah lihat Pak Siva? Iya. Kalau itu sebelum VAR. Kalau penalti segala macam itu kan mesti termasuk ada. Pertandingan normal. Normal juga ada ya. Karena dia yang akan mengetahui bola itu masuk dan tidak. Sebelum berlakunya VAR. Kan gitu. Ini dua amandemen ini dari FIFA yang sudah berlaku, Indonesia belum melakukan itu. Kan gitu. Jadi kalau kadang-kadang orang berbicara, berkomentar, apalagi media sosial tentang kemarin lawan Uzbek,
pertandingan-pertandingan yang menurut sisi mereka media sosial bahwa ini salah, itu wasitnya begini begitu begini dan sebagainya. Yang apa itu namanya, tendangan Arhan diterima Ramadan Sananta posisinya offset atau Ferrari, tidak itu ya. Terus kemudian ke Ferrari gol itu. Hal-hal semacam ini kan buat sesuatu regulasi love the game. Di luar sudah nggak bicara tentang itu. Ini kan cuman orang tidak kecewa dengan hasil saja. Bagaimana dia mencoba berkomentar tentang wasitnya begini dan sebagainya. Pertandingannya akan diulang gara-gara itu. Kan sampai seperti itu. Ya, logikanya mana ada pertandingan internasional diulang? Kan gitu. Apapun hasil. Dan kita harus paham bahwa ketika sanksi apapun, apabila seorang referee melakukan kesalahan, baik itu human errornya atau mungkin ada sesuatu yang lain, itu nanti ada sendiri regulasinya, ada sendiri sanksinya. Keputusan sudah dibuat, kalau memang error ya ada jalurnya sendiri gitu ya. Makanya setiap pertandingan event itu ada referee asesor, penilai wasit yang bertugas. Dia melaporkan, menilai bagaimana kinerja wasit, bukan disalahkan, tetapi dia memberikan catatan bahwa keputusan, mungkin fisiknya, mungkin decisionnya bagaimana, dia harus dan sebagainya. Kan? Ini yang harus kita sampaikan kepada masyarakat. Ya, saya terima kasih ada beberapa komentar menyangkut. Ya, harusnya kan ada beberapa komite wasit yang turun supaya meluruskan. Tidak ini dibiarkan begitu saja seolah-olah menyalahkan keputusan wasit. Pertandingan diulang, ada yang bilang menggeruduk akun sosial medianya wasit tersebut gitu ya. Karena kita paham mereka kan cari uang kan gitu. Sesuatu yang aneh di media sosial akan menjadi viral kan gitu. Yang dicari kan itunya kan gitu. Berarti kembali ke tadi, niatnya apa? Makanya kan harusnya ada yang turun menyampaikan ini loh, secara regulasi seperti ini, harus begini. Artinya literasi sepak bola ini bukan hanya soal di lapangan, tapi juga regulasinya, soal dunia perwasitan. Kan diniatin saja bahwa ini kita berbagi ilmu. Ya mudah-mudahan setidaknya apa yang bisa kita obrolin ini kan, kalau mungkin ini nanti bisa keluar memberikan manfaat buat orang lain. Yang penting itu kan. Buat apa kalau kita hanya cuma ngobrol? Kayak gitu kan. Tapi ada efek positifnya sehingga bermanfaat buat orang lain. Yang tidak tahu jadi tahu, yang tahu makin paham. Oh, seperti ini. Nah, ini yang penting. Kayak gitu. Dari sisi apanya? Kayak gitu ya. Jangan cuma menilai orang. Kalau cuma negatifnya, saya rasa setiap orang pasti punya catatan. Ya kan, Sintayong juga punya kelemahan. Yang tapi mungkin bisa juga tetap dikritik gitu, tapi memang asal-asal yang bisa membangun lebih baik. Makanya kan Indonesia itu kan banyak komentator tak terbayar kan gitu ya. Ya kan? Iya, karena banyak orang berkomentar aja. Merasa semuanya itu ahli sepak bola. Iya. Jadi hanya cuman mengkritik, tidak memberikan solusi. Kayak gitu. Hanya menyalahkan, tapi harusnya solusi seperti apa? Gitu. Tapi gini, soal dunia perwasitan, mungkin juga pengalaman Pak Armando di dunia perwasitan nasional ya. Ya memang ada keputusan-keputusan yang tadi itu memang human error. Dia nggak punya maksud untuk maksud buruk lah gitu. Tapi memang keputusan didasarkan pada situasi di lapangan itu. Tapi kan kalau di Indonesia kan sudah maklum gitu. Kadang-kadang keputusannya itu bukan hanya faktor human error di lapangan, tapi juga ada pengaruh di luar lapangan gitu, non teknis gitu. Biasanya kan kalau di event multinasional, faktor tuan rumah misalnya, kayak pertandingan pertama lawan Qatar itu kemungkinan kayak gitu juga ada nggak sih? Wasit itu dipengaruhi faktor-faktor non teknis gitu dalam membuat keputusan itu. Ini yang kita harus pahami kita luruskan bahwa komite wasit maupun FIFA maupun nanti KFC, karena ini adalah tingkat Asia, mereka punya regulasi tersendiri. Jangan pikir negatif dulu. Gitu. Kalau bicara tentang human error, mereka juga punya regulasi. Ketika setelah pertandingan, mereka akan nanti malam itu, misalnya pertandingan selesai jam 6.15 atau di 18.00 selesai. Oke, nanti habis itu pulang ke hotel, mandi dan sebagainya. Nanti 2 jam lagi
kita adakan evaluasi atau mungkin agak malam. Oke. Karena ini bicara teknologi. Nah, kita kembali. Beruntungnya di Piala Asia ini menggunakan metode VAR. Nah, kita kembalikan ke sejarah dulu munculnya. FIFA akan mengeluarkan amandemen yang menguatkan tentang perubahan. Kalau pasal tidak, pasal tetap 17. Amandemen. Amandemen itu diperlakukan, contoh misalnya, ketika penalti yang dilakukan ketika Indonesia lolos untuk semifinal, ya kan? Ada kesalahan pergerakan penjaga gawang. Oke. Korea. Ya, ada kesalahan penjaga gawang maju sebelum bola ditendang. Maju dua kakinya di luar garis gitu ya. Kalau satu bagaimana? Tidak apa-apa, gitu. Satu. Tapi kalau misalnya dua-duanya, berarti position dia not under mistar gawang. Kan di atas garis dan di antara dua tiang dan di bawah mistar gawang. Itu syaratnya. Mereka ada, dia bergerak ke samping boleh. Asal harus di atas garis. Kan gitu. Dia lakukan kesalahan itu. Nah, inilah metode VAR. Gitu kan? Ada kesalahan. Kecepatan pergerakan itu tidak bisa dibaca oleh wasit. Lalu bagaimana caranya wasit kok bisa tahu? Maka referee VAR yang bertugas mengamati sekian TV ya, video TV kamera itu dia lakukan, dia memberikan sinyal referee. Nah, ada 4 hal yang harus kita pahami. Gitu. Penalti or not penalti. Itu bisa di VAR. Goal or not goal. Goal atau tidak goal. Ya. Red card or no red card. Oh, kartu merah atau tidak merah. Gitu. Yang keempat, keputusan decision yang salah. Misalnya saya memberikan kartu merah kepada Pak Asifa nomor 7. Ternyata yang nomor 8. Sebelum permainan dimulai kembali, kita boleh merubah kalau ini salah. Oh, sebelum permainan dimulai. Boleh mulai. Misalnya ada kerumunan, lalu saya memberikan sebagai referee, saya putuskan nomor 7, sekian, you red card out. Oke. Ternyata referee VAR memberikan, boom, Anda salah memberikan keputusan. Loh, gimana? Itu bukan 7, tapi yang 12, yang di sebelahnya. Sebelum itu dimulai, itu boleh dirubah. Untuk direvisi. Direvisi. Makanya dari apa yang terjadi kemarin, ya kan? Penalti oke. Kenapa itu tidak dijadikan rasa syukur kita? Oh, ternyata wasitnya jeli. Jangan ke personnya. Kalau menguntungkan kita oke gitu. Begitu pula juga yang lain kan, gol-gol yang lain. Kan gitu. Ini kan kita harus lebih menempatkan lebih fair ya, supaya menilai pada keputusannya seperti apa. Wasit tidak ada bicara wasit Armando, wasit ini. Semua disebutnya referee. Kenapa? Ya? Semua sama. Cuman bicara tentang individu decisionnya itu mungkin berbeda. Kalau jenengan tadi mengatakan mungkin human error, apakah bisa terjadi? Mungkin saja. Kalau saya berbicara positif saja, apakah itu ada keperbedaan? Nanti itu ada penilaian sendiri. Ada penilaian tim komisi wasitnya tadi itu. Tapi juga nggak menutup kemungkinan masing-masing wasit itu bisa menilai berbeda untuk insiden yang sama ya. Maksud saya ada diskresi, ada apa itu namanya? Ya keputusan yang sifatnya ada subjektivitasnya masing-masing lah gitu. Nah, ini yang harus juga edukasi. Kita tidak boleh menilai keputusan decision wasit di lapangan. Walaupun misalnya saya termasuk wasit FIFA yang bertugas di Piala Asia. Saya nonton. Tidak hanya begitu, tapi misalnya saya di Indonesia nonton bareng, lalu ditanya, "Gimana itu Pak Armando keputusannya?" Kita tidak boleh berkomentar tentang keputusan. Kenapa? Positioning, what you see, what you action, and what you decision. Itu tergantung bagaimana kita di lapangan. Jangan terus kita berkomentar seakan-akan, ya kan? Orang kalau nonton catur gitu ya, di luar seakan-akan lebih tahu. Wah, itu harusnya ke sini dan sebagainya. Ini etika.
Sebagai referee, sesama referee kita tidak bisa berkomentar dan menyalahkan. Itu kalau saya tadi keputusan itu harusnya kuning, bukan merah misalnya. Itu kalau bisa diredam dengan no comment untuk itu. Tapi kalau kita ada discuss menyangkut referee kumpul, yuk kita bicara tentang diskusi. Kenapa kemarin itu offside? Kenapa itu tidak? Kenapa harus begini dan sebagainya? Kita bicara lagi, kita diskusi untuk itu kepada sesuatu yang lebih baik. Kenapa? Kita bicara untuk sesuatu yang lebih baik untuk sepak bola, kan gitu. Tapi bagaimana nih Pak Armando? Kita kan tidak punya teknologi canggih, makanya kita belajar untuk itu, kan gitu. Syarat VAR itu sebenarnya di Indonesia kan harus terpenuhi. Apa? Ya minimal 12 kalau nggak 16 kamera itu. 12 satu pertandingan. Ya, supaya setiap sudut-sudut yang terpantau itu semuanya bisa kelihatan. Ya. Karena kemungkinan Indonesia tahun ini, saya tidak tahu kapan akan diterapkan itu. Tetapi kemarin sudah ada mencoba untuk di Liga 1 atau di kayaknya ada kelompok usia ya. Kelompok usia juga. Iya. Ada kelompok usia yang akan diterapkan regulasi tentang VAR. Jadi kita harus paham itu bahwa VAR itu menjadi metode yang dimunculkan setiap bulan Juli dan Agustus oleh FIFA. Tentunya punya alasan. VAR itu kan munculnya karena ketika itu ada kesalahan pemberian kartu, kan gitu ya, yang tidak terlihat oleh referee, ya kan, asisten melihat dan sebagainya. Bagaimana caranya supaya kita bisa menyampaikan? Maka teknologi itu diterapkan. Karena di olahraga lain kan juga sudah mulai banyak diperlakukan di tenis, di badminton gitu. Ini kan bagian dari teknologi. Betul. Termasuk sekarang dengan adanya alat komunikasi yang sering, yang sudah oke. Nah kita kan juga harus belajar bagaimana caranya. Jangan kita cuman gayanya saja pakai seolah-olah kita meniru wasit luar rambutnya mungkin dipirang atau mungkin pemainnya dan sebagainya. Tapi di lokal kita tidak berusaha menggunakan teknologi itu. Tapi gini Pak Armando, yang misalnya ya, yang saya maksud subjektivitas tadi itu juga diantaranya adalah ada model-model pelanggaran tertentu atau kayak kemarin lah Ivan Jenner itu yang kartu kuning kedua itu kan kelihatan kalau kita dari luar gitu, dari luar kan dia berusaha menghindar, pengen loncat gitu, yang kalaupun tersentuh sedikit sekali lah gitu. Mungkin Pak Armando kalau bertugas pada saat itu tidak akan memberi kartu kuning karena nggak ada kesengajaan dan sangat minimal sekali. Mungkin wasit yang lain akan memberi kartu kuning. Bisa nggak? Misalnya dalam posisi yang sama itu punya penilaian yang berbeda dua wasit ini. Gitu. Makanya